Pamungkas kami beri kesempatan kepada Kota Pontianak. Langsung tayang. Masih ada skadau tadi, Bu. Terakhir. Ada ini. Skadau mau jadi tuan rumah. Ya, saya wakili aja. Baik. Salam. Salam. Salam kasih damai dan sejahtera. Salpe. Cor unum et anima una. Satu hati, satu jiwa. Quid bene cantat bisorat. Santo Pontianus doakanlah kami. Itu moto kami karena kami dapat SK itu 13 Agustus 2019. Pas bertepatan dengan Hari Raya Santo Pontianus. Tanggal 13 itu. 1 tahun nunggunya SK yang pertama itu. Saya tidak tahu ada masalah apa waktu itu. Baik, untuk tahun 2024, kami ini orang yang diberkati oleh LP3 Provinsi. Mulai dari pengiriman orang itu, kami semua mengikuti, karena prinsipnya kami harus mengikuti informasi dari LP3 Provinsi. Mulai dari Rakerda 28 sampai 29 Juni itu diminta 2 orang, diikuti 2 orang. Dan mohon maaf memang ketua umum kami sangat sibuk karena beliau ini satu-satunya legislator Katolik yang ada di Kota Pontianak. Mau tidak mau dia harus banyak ke konstituen ya. Jadi akhirnya sekretaris umum dan bendahara umum yang hadir waktu itu. Dan memang waktu itu kami bukan menolak sebenarnya untuk menjadi tuan rumah. Kami hanya minta penegasan dari provinsi. Kalau mau kami jadi tuan rumah, Pesparani pertama, ya, kami minta ketuanya itu wali kota langsung. Kalau ketuanya wali kota, aman lah, ya kan? Bendaharanya itu suruh dispemda dia lah, pokok siapa lah pokok. Ya, jadi LP3 kota ini hanya ibaratnya itu semacam steering committee yang tidak megang duit. Karena kami itu udah berapa kali audiensi dengan beliau, dia bilang sanggup, nasional pun sanggup katanya. Sanggup tapi sampai undangan ke NTT itu kami kasih. Pak Franciscus Dian dari Kapasulu enggak dikasih undangan kan? Kami lobby ke dia itu. Oh siap katanya mau berangkat. Selalu siap dia katakan, siap terus. Ya, enggak tahu siap ayam apa. Ya, kami dilempar tuh waktu itu. Dari mulai Pak Mulyadi yang calon wali kota itu dengan dia kan naik turun. Akhirnya ya udah dapat juga SK itu. Kemudian masalah dana, kami ini sebenarnya kaya tapi miskin. Jadi jangan melihat kami itu ya. Dari 2019 sengaja SK turun setengah, jadi kami tidak dapat dana 2019. Tiba-tiba Covid pula. Oh, enggak bisa anggarannya untuk Covid katanya. Enggak dapat lagi 2020. Ya kan ngajukan 2 miliar. Tapi yang dikasih 0. 2021 begitu juga. Covid juga masih. Oh, masih Covid rupanya. Akhirnya 2022. Padahal legislator kita itu Bu Emiliana itu ketua umum. Tahu anggaran kan? Rupanya kita itu sering ditikung oleh Pesparawi. Kata Bu Ana tuh, mereka tak kenal Pesparani. Berarti kita harus audiensi memang, enggak bisa kita hanya mau mengandalkan kita ngomong di sini. Ya kan? Kita memang harus audiensi baik dari provinsi maupun kota dan juga kabupaten tuh memang kita ketemu saja dengan ketua dewannya itu. Kenal enggak dengan Pesparani begitu. Kalau kita hanya kasih surat enggak kenal dia. Ya kan? Nah itu. Jadi akhirnya 2021 tuh barulah. Oh sorry Bu, katanya nyaman ya 2021. Itu Pesparawi dapat 300 juta, Pesparani 0 katanya. Waduh, 2022 begitu juga. Pesparawi dialokasikan 200, kita dikasih 100. Itu pun untuk segala operasional kita beli itu, segala laptop apa segala untuk kita bisa bekerja. Nah, 2023 dan juga untuk audisi-audisi yang kemarin ini ya. Jadi kami juga ya walaupun kecil kami ikut berperan audisi itu 2023 juga sama 100 juta itu ya. Selanjutnya tahun 2024 ini
kami dialokasikan 100 karena kami harus menghabiskan anggaran itu karena kami kan potong nih setengah. Karena harus selesai, jadi tanggal 13 Agustus 2024 itu kami udah selesai demisioner ya. Jadi sebelum itu kami harus menghabiskan anggaran, ya mau tidak mau kami harus rakerda, mengejar rakerda. Waktu itu Pak Mering datang, kemudian juga Pak Samuel datang, ya terima kasih untuk perhatiannya. Jadi untuk masalah dana ini dijanjikan lagi, kami sih terus terang memang ya Bu Ketua tuh all out ya. Gambar-gambarnya ditulis di grup kami itu, pilih ini ya katanya. Ya nanti kita tahu apakah ditambah berapa saya tidak tahu. Itu persoalannya, dana untuk 2025. Kemudian untuk TOT yang diselenggarakan ini kami diminta 8 orang, kami kabulkan 8 orang, lalu tiba-tiba hari kedua itu ada yang ibunya sakit keras di Medan, jadi kami gantikan, jadi total yang ikut 9 orang. Kemudian workshop diminta 4 orang, lalu akhirnya banyak kabupaten tidak mengirim, akhirnya kami lagi yang harus mencari orang, itu 12 orang. Jadi terima kasih lah. Jadi 12 orang ini udah dapat pengetahuan dan pengurus ya. Kemudian untuk pelatih OMK juga diminta 3 orang, dikasih 13 orang. Jadi ya kota ini siap untuk mencari orang. Tetapi mohon maaf jika mendadak mencari orang ini, orang yang kita minta ini selalu bilang, oh saya bekerja. Mau Pak Mering kalau kami mau cari orang yang memang qualified kayak Pak Mering sampaikan, tetapi kadang yang qualified ini memang dia punya jam kerja dan juga pendidikan yang udah terjadwal. Kemudian rakerda ini juga puji Tuhan diminta 2 orang, kami ikuti 3 orang ya. Jadi di sebelah saya ini ketua 2, Pak Yakobus namanya. Jadi kami itu udah restrukturasi pengurus, kemudian di sebelah saya juga Ibu Lucia ini bendahara 1. Semoga dicatat bendahara 1, nanti kami lobby lah. Kalau misalnya untuk dana-dana ini. Karena beliau ini jago ngelobi. Jadi kami pengurus itu dari 64 orang, kami semua paroki dulu periode pertama, lalu sekarang karena tidak efektif, kebetulan Bu Emiliana terpilih lagi, itu tinggal 38 orang. Jadi total pengurus LP3K yang ter-SK-kan itu 38 orang. Periode pertama kami itu tak dilantik. Entah mengapa tak dilantik. Pokoknya berjalan ya. Periode kedua ini, ini kebetulan SK-nya bisa cepat. Kami ajukan seminggu, keluarnya seminggu. Pak Andi Sopian ini kayaknya dia enggak mau ini ya, langsung keluar. Tapi beliau akhirnya diganti dengan PJ baru. Ya kan? PJ yang dari KPK tuh, yang di kota. Nah, saya tadi udah nanya Bu Ketua, kapan kita dilantik? Jawaban Bu Ketua tuh santai aja. Nggak dilantik pun kita jalan, Pak. Kan ada SK katanya. Nah, jadi nanti saya tanya lagi Bu Ketua, kapan pelantikan ini supaya, karena memang beberapa pengurus juga merasa nggak enak bekerja tanpa pelantikan. Ya saya juga nggak enak sebenarnya bekerja tanpa pelantikan. Tapi ya apa boleh buat. Yang penting kita kejar SK dulu, legalitasnya dulu, masalah pelantikan dan pengukuhan. Kemudian pastor yang kami minta itu tinggal 1, dari dulu 8 pastor, tinggal pastor. Jadi home base kami itu di paroki katedral, kan begitu. Jadi Pastor Alek Mingkar memang waktu itu kami sudah konsultasi dengan Monsinyur, harus hanya 1 pastor saja untuk ya sebagai pastor moderator kami begitu. Kemudian stakeholder kami itu ya sesuai dengan SK yang diminta itu ya udah kami mulai dari ya unsur-unsur seperti itu ya nanti tinggal dicek saja oleh provinsi apakah SK ini udah valid. Kalau memang belum valid ya kita revisi lagi begitu. Tapi menurut Bu Emiliana dan juga menurut Kesra tidak perlu lagi direvisi karena memang PJ Wali Kota itu sudah sah untuk 5 tahun. Kan tidak mungkin kita menunggu Pak Wali Kota yang definitif untuk buat SK ini. Jadi kita nanti terpending. Nah itu. Kemudian, jadi untuk anggaran 100 juta itu kami juga merasa bersedih kami tidak bisa membantu sebelumnya. Sehingga pada saat kegiatan rakerda itu kami sudah menyerahkan apresiasi kepada pelatih dan pembina ya Pak. Yang ya tidak besar jumlahnya, dari 100 itu kita alokasikan.
Ya, semoga itu bermanfaat bagi pelatih dan pembina yang kemarin sudah membantu dalam kegiatan-kegiatan, terutama melatih untuk tim dari kota. Selanjutnya juga yang kami undang juga ini dari penyelenggara Bimas Katolik, kemudian juga dari Pak Mering selaku untuk memberikan semacam seminar singkat waktu itu. Lalu dari pastor, waktu itu Pastor Ambrose itu tidak sempat, jadi akhirnya Pastor Helen. Bukan kami karena memang tidak bisa mengundang pastor-pastor yang kompeten dalam ini, tetapi karena kebetulan beliau waktu itu memberikan retret, sehingga ya kami melaksanakannya ya dengan bukan apa adanya. Nah, kemudian untuk tahun 2025 ini kami sudah rapat kemarin itu. Pesparani Kota Pontianak itu sebenarnya setelah Paskah. Itu rencana kami. Karena kalau tidak dilaksanakan, sebenarnya kami dulu 2023 itu sudah melaksanakan Pesparani. Ini kegiatannya paling aneh lah. Itu kegiatannya itu mencret. Jadi kegiatan itu random selama 4 bulan. Itu kegiatan paling panjang lah kami lakukan. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu di sini, Pak Mering juga jadi wasitnya, jurinya ya. Jadi itu HUT yang paling panjang dan animonya itu memang minim. Saya tidak tahu apakah karena LP3 kota ini belum dikenal ya. Tetapi saya yakin dan percaya untuk 5 tahun ke depan ini kita all out lah untuk memperkenalkan ini ke paroki-paroki. Ya 2025 juga kita akan audiensi ke para pastor ya untuk menyampaikan itu bahwa LP3K Kota Pontianak itu ada begitu. Nah, ini persoalan yang selalu menjadi masalah tuh, apakah LP3K itu lembaga yang kompeten begitu ya. Kemudian Pak, ini kan kalau kita baca kan ada sertifikasi juri Pak. Ya kan? Nah, sertifikasi juri itu karena begini, kalau kita ingin mengadakan nanti Pesparani tingkat kecamatan, itu kan harus jurinya itu kan minimal 2 dari kota, ya kan? 1 dari kecamatan itu kan begitu. Kalau untuk Pesparani kota, itu kan 2 dari kota, 1 minimal dari provinsi, kalau tidak salah ya Pak ya. Kalau standarnya ya, kalau minimnya begitu. Nah, tapi nanti kami akan Ya, artinya itu kan harus ada sertifikasi. Jadi juri-juri itu kan tersertifikasi Pak. Mungkin nanti tahun 2025 itu ya mungkin bekerja sama dengan provinsi untuk mensertifikasi juri-juri itu dari beberapa kategori itu. Ya untuk membantu. Kan tidak mungkin langsung ke Pak Mering semuanya begitu ya. Kemudian untuk pelantikan pengurus itu setelah kita mau agendakan bulan Februari. Kemudian untuk Rakerda itu setelah pelantikan juga rapat kerja daerahnya. Kemudian untuk tadi Pesparani pertama itu kita adakan ya sekitar akhir Maret dan awal April. Tapi tadi informasi dari Pak Mering mengatakan bahwa akan ada Munas dulu. Nah, kemudian berikutnya untuk ya pencarian dana atau apapun nanti kita juga coba usahakan. Kemudian Pak, untuk Kota Pontianak ini, untuk Pesparani Provinsi, kami hanya nanti mengikutkan yang perseorangan karena terbatasnya dana. Kami sudah ngitung Pak, kalau misalnya ke Landak itu kan transportnya berapa dan sebagainya kan. Kalau misalnya, kalau Landak ya jadi ya, itu kan butuh dana yang cukup besar ya. Belum lagi untuk satu vokal grup itu kan harus membutuhkan sekian. Jadi kami Mazmur anak, remaja, OMK, dewasa, bertutur kitab suci, CCA dan CCR. Untuk paduan suara yang dikirim berdasarkan dana yang tersedia palinglah PSA dan PSOMK. Kami tidak mau ambisius membawa semuanya begitu. Karena kalau tidak mampu mengapa juga begitu. Kalau misalnya Pesparani itu di Landak. Ya. Karena memang Pesparani ini tidak bisa juga asal-asalan. Ya, kami udah memilih lah cabang-cabang yang bisa kami ikuti. Itu rencananya.
Kemudian untuk yang lainnya, ya kami juga kesulitan sekretariat nih sekarang. Kalau di Puspas itu dikasih tapi hanya jam 8 sampai jam 3. Pernah kami itu dikunci begitu. Jadi baru keluar itu 3 jam kayak di sel. Kami mau kembali lagi ke HIPO, karena di HIPO itu lebih representatif, kami bisa rapat malam. Jadi memang untuk sekretariat ini penting, dan memang tidak bisa kalau kita tidak punya sekretariat. Dan yang terakhir, sekali lagi kami juga meminta dukungan surat dari provinsi, sama seperti LP3K yang lainnya, supaya kepala daerah itu, ini kan sebenarnya kalau undang-undangnya Pak, kegiatan ini harus dianggarkan setiap tahun, kalau saya tidak salah. Ya, baik oleh Kementerian Agama dan juga oleh Pemda setempat. Ya. Jadi mungkin ditegaskan kembali ke mereka itu bahwa ini harus dianggarkan begitu. Kalau tidak, ya Pesparani ini akan selalu menjadi persoalan untuk beberapa daerah yang mayoritas, ya kan, bukan Katolik. Tapi kalau yang mayoritas Katolik tidak menjadi masalah bagi kami yang minoritas di Kota Pontianak. Kemudian untuk target pengurus kecamatan memang kami baru alokasikannya nanti itu tahun 2025. Jadi di Kota Pontianak sendiri itu pembentukan pengurus kecamatan belum. Karena memang target dari provinsi itu kami mohon maaf tidak bisa kami realisasikan. Ya, jadi tahun 2025 baru bisa diadakan, sehingga nanti kalau udah 2025 ya untuk Pesparani tingkat kecamatan ya silakan 2026 gitu. Dan yang terakhir, kami juga memohon maaf ya kepada pengurus provinsi ya, bila dalam bekerja sama, berkolaborasi di tahun 2024 ini mungkin ada hal-hal yang menyinggung ya, karena kebetulan memang pengurus dan karena kan tetap akan saling ketemu nih, kolaborasi begitu. Nah, jadi informasi-informasi yang mungkin dapat disampaikan itu, karena terkadang ini ada informasi non tertulis, yang tahu itu justru yang bukan pengurus begitu. Kami bingung juga kan, makanya kita clearkan. Terutama untuk pembinaan grup-grup ini Pak. Misalnya grup yang sudah dibina provinsi, baiknya dibina provinsi. Grup yang belum dibina provinsi itu di kota gitu. Karena untuk membedakan kelasnya begitu Pak. Kalau memang nanti mau audisi lagi, menang Pesparani provinsi itu diduelkan lagi begitu. Karena mungkin standar yang dibuat di kota atau di kabupaten itu mungkin standarnya minim. Ya kan? Jadi pemenang itu bukanlah yang bisa mewakili Kalbar, tapi dia diduelkan lagi. Itu usulan kami begitu. Agar jangan dituduh kota yang memiliki banyak sumber begitu. Nah itu, karena itu sering ada, ya waktu itu kan juga harus diklarifikasi kan. Jadi artinya kami dari kota ya membina yang kota, sedangkan yang udah tingkat nasional itu dibina oleh provinsi. Sehingga nanti tidak terjadi yang namanya miskomunikasi dan misunderstanding lah. Oh saya ini tidak bisa ke kota karena saya rekrutan provinsi. Itu menjadi persoalan bagi kami Pak. Padahal stoknya banyak nih, ya kan? Nah, itu mungkin kendala kami yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Selamat malam. Salam cor unum et anima una. Satu hati satu jiwa. Baik, kita beri aplaus untuk pengertian. Sekarang yang terakhir, Skadal. Yang 10 kurang 10. Izin Pak. Adil katarimo bacura minta saluga baseyak kat jubata. Harus. Yang terhormat pengurus LP3KD Provinsi Kalimantan Barat dan pengurus LP3KD Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Barat. Izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Pak Ketua karena beliau lagi dalam perjalanan menuju Kota Pontianak. Karena tadi ada rapat penting yang tidak bisa ditinggalkan dari Kabupaten Skadal.
izinkan saya untuk menyampaikan beberapa program yang telah dilakukan oleh LP 3KD Kabupaten Sekadau tahun 2024. Yang pertama, kami LP 3KD Kabupaten Sekadau saat ini mempersiapkan pengukuhan atau pelantikan untuk LP 3KD tingkat kecamatan. Mungkin kalau mampu dalam tahun ini, mungkin bulan Desember ini kami melakukan pengukuhan karena lagi koordinasi dengan Bapak Bupati. Yang kedua, kami melakukan kerjasama dengan paroki-paroki untuk memasukkan perlombaan-perlombaan yang pernah diadakan di Pesparani Nasional dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh paroki, seperti yang di Sekadau itu ada kegiatan BKSN dan Gebiar Natal. Kami kemarin ada perlombaan, salah satunya perlombaan bertutur kitab suci. Baru tahun ini kita adakan di BKSN karena acuan kita tingkat nasional kemarin. Yang lain kira saya sama semua. Habis itu kami juga menghadiri Rakerda Provinsi yang diadakan provinsi tanggal 28 sampai 29 Juni 2024, menghadiri TOT yang diadakan oleh provinsi tanggal 25 sampai 27 Juni 2024. Habis itu menghadiri kegiatan workshop Cipta Lagu Liturgi yang diadakan oleh provinsi tanggal 28 sampai 31 Agustus 28 sampai 31 Agustus 2024. Habis itu menghadiri undangan pembukaan Pesparani yang diadakan di Sanggau kemarin tanggal 17 Oktober 2024. Selanjutnya menghadiri Rakerda tanggal 6 sampai 7 Desember pada saat ini. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa kami dalam pekan ini akan memberikan bantuan kepada alat-alat musik seperti organ kepada LP3KD Kecamatan yang rencananya akan diserahkan langsung oleh Pak Bupati Kabupaten Sekadau tanggal 20 Desember 2024 ini nantinya. Kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan dan laporkan program kerja LP3KD Kabupaten Sekadau tahun 2024 untuk kata ini. Saya ucapkan terima kasih. Adil tak talino bacura minta saruba basengat tak jubata. Harus. Pak tadi